Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali hadir bersama Anda, catatan akhir pekan, dan pada kesempatan kali ini hadir bersama saya Rizky Nurul Ilmi, dan seperti biasa setiap pekannya kita menghadirkan informasi-informasi teraktual mengenai persoalan kebangsaan dan keumatan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini catatan akhir pekan akan mendiskusikan mengenai penyerangan salah seorang ustadz yang mungkin dari para pemirsa juga telah mendengar beberapa informasi yang telah beredar mengenai penyerangan seorang ustadz di Batu Ampar, Kota Batam, Ustadz Abu Syahid, yang juga ada salah satu penyerangan ustadz juga di Tangerang, Banten. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita pasti akan membahas dan mengulasnya lebih dalam lagi bersama Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Kahmad, MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan telah bersama kita bergabung secara virtual. Assalamualaikum, Prof. Dadang Kahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof. Dadang meskipun masih di tengah pandemi? Insya Allah masih dalam situasi dan kondisi yang sehat ya, Prof? Insya Allah Neng. Sehat tetap ya. Kalau Allah menghendaki kita sehat-sehat ya. Kalau Allah menghendaki kita untuk kurang sehat. Tapi insya Allah tetap melindungi kita selama kita bermohon dan bermunajat kepadanya untuk selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Prof, tadi kita sudah sedikit mengulas mengenai penyerangan ustadz di Indonesia. Tentunya sebetulnya tidak hanya kali ini aja ya, Prof, terjadi penyerangan ustadz, karena ada banyak sekali penyerangan ustadz. Salah satunya pernah sebelumnya almarhum Syekh Ali Jaber, yang juga yang sangat mengkhawatirkan kenapa Indonesia begitu sangat polemik sekali untuk kondisi penyerangan ustadz ini gitu, yang seharusnya juga tidak ada gitu. Nah, Prof, pandangan dari Prof sendiri dari pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai penyerangan ustadz ini bagaimana, Prof? Ya, Neng, jadi memang ini fenomena yang mengherankan ya, sebagaimana yang tadi disebutkan. Di Indonesia yang seharusnya kita menghormati tokoh-tokoh agama, menghormati para ustadz ya, yang mereka secara sukarela untuk memberikan semacam pencerahan dalam bidang keagamaan, tiba-tiba diserang. Dan ini bukan sekali dua kali ya, udah beberapa kali, sampai yang terakhir kemarin 22 September juga terjadi. Jadi di samping di Tangerang yang dibunuh, terus di Batam yang diserang juga, kemarin katanya ada lagi salah seorang ustadz yang pulang dari dihadang oleh orang. Jadi ini fenomena ini perlu dicermati oleh kita, dan kita cukup prihatin ya, dan kita meminta kepada aparat penegak hukum, mohon dia ungkaplah ini adakah aktor intelektual di belakangnya, atau ada grand skenario yang besar, karena ini kan terjadinya di bulan September. Ini kan aneh ya, memang kejadian-kejadian teror itu adanya bulan September, termasuk juga dulu Ali Jaber juga pada bulan September. Jadi ini perlu penyelidikan. Kita tidak terputus pada prasangka bahwa orang ini gila ya, saya kira tidak ya. Ya, kita berharap ini hanya sebuah gerakan sporadis individual, tetapi kalau masih 2, 3, 4 itu cukup mengkhawatirkan juga, dan akhirnya kan masyarakat saling tuduh. Oleh karena itu polisi harus secepatnya mengungkapkan hal itu. Iya, betul, Prof. Nah, kemudian ya seperti yang tadi Prof sampaikan gitu, ini juga bukan yang pertama kali gitu. Nah, kira-kira gitu, sesuai dengan tema yang
pada kesempatan kali ini kita bahas sebetulnya apa nih yang ada di balik dari penyerangan seorang ustadz gitu. Nah, barangkali dari Prof. Ayahanda Prof. Dadang Kahmat juga mungkin ingin menjelaskan kira-kira ada apa nih di balik dari penyerangan ustadz. Ya, ada beberapa kemungkinan ya. Ini juga hanya dugaan ya. Karena kalau secara real harus diungkap berdasarkan hasil penelitian atau hasil penyidikan dari dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang pertama memang akibat kebencian ya, dari seseorang terhadap ustadz, baik secara individu maupun secara sosial ya. Artinya dia ada ketidaksukaan secara pribadi maupun itu, sehingga terjadi penyerangan terhadap ustadz ini. Yang kedua memang ada kelompok tertentu yang membuat desain untuk apa ya, semacam isu antara ya. Karena ini merupakan satu yang kita khawatirkan, ini merupakan satu kesengajaan yang dibuat karena mereka punya agenda lain, agenda yang besar sebetulnya, bukan agenda, kemungkinan agendanya bukan agenda menghabisi ustadz, tapi ada agenda lain di belakang seperti itu. Biasanya seperti itu, ada semacam prolog ya, gerakan-gerakan awal. Kalau kita setback kepada sejarah masa lalu, biasanya sebelum ada kejadian besar itu ada kejadian-kejadian dulu sporadis dan kecil seperti ini ya. Tapi kita tidak berharap sebetulnya. Oleh karena itu mungkin kita harus waspada semua agar jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu ya. Betul. Ya, jadi sebetulnya tidak hanya kejadian ini, pasti ada grand design mungkin ya yang tadi Prof. Dadang Kahmat sampaikan. Nah, kita kalau ingin mengulik sedikit yang tadi Prof. juga sampaikan, momentumnya sama nih gitu dengan beberapa korban gitu, yang korban ustadz atau dai di Indonesia yang juga yang telah menjadi korban gitu kan, karena momentumnya sama. Tapi Prof. Dadang bisa jawab setelah usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan.